Kajian kita hari ini adalah burung ababil dan tentara gajah. Saya tidak akan cerita sejarah, karena Quran itu bukan sekedar sejarah. Quran itu bukan masa lalu. Quran itu di sini saat ini sekarang. Quran itu bukan sekedar konsep, tapi Quran itu konteks. Quran bukan konseptual, tapi Quran kontekstual. Makanya saya akan bicara konteks hari ini. Siapa burung ababil itu? Dan siapa tentara gajah itu? Jangan keluar dari sini, karena ini cerita diri kita sebetulnya. Cerita perang dalam diri kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menunjukkan sebuah gambar di sini. Ada burung, ada gajah. Kelihatan dari belakang? Ya. Jelas ya? Salah satu ciri burung itu punya sayap, dan dia bisa terbang mengangkasa. Dan melihat dari angkasa, melihat dari ketinggian, melihat dari kekosongan, sudut pandangnya luas. Beda dengan melihat dari tempat yang rendah. Makanya orang berusaha menggapai gunung setinggi-tingginya. Apa yang dia cari? Yang dia cari cuma dua. Satu, hawa yang sejuk, dan yang kedua, pemandangan yang indah. Hukum alam mengajarkan bahwa hawa sejuk dan pemandangan yang indah selalu akan hadir kalau kita sudah berhasil memanjat puncaknya gunung. Yang terus-menerus di bawah cengeng, terlalu banyak beban, gak bisa naik gunung, tidak akan pernah mendapatkan hawa yang sejuk, dan tidak pernah juga mendapatkan pemandangan yang indah. Hidupnya ya gitu-gitu saja. Maka di Quran Allah mengatakan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Kalau mendaki itu pasti ke gunung. Dan gunung itu dalam semua kitab suci selalu menggambarkan ketinggian. Selalu menggambarkan tempat yang tinggi, tempat untuk memandang lebih luas. Bukan gunung secara fisik. Makanya Nabi Musa ketika bisa mau melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tetapi kamu naik gunung dulu, naik kelas dulu, naik dulu kesadarannya. Karena di puncak gunung ada dua, hawa sejuk dan pemandangan yang indah. Kalau hawa kita belum sejuk, pemandangan kita belum indah, yang dilihat di semesta ini cuma kesusahan, yang dilihat di semesta ini adalah hal-hal yang negatif. Jangan bermimpi untuk bertemu dengan dia. Dia hanya bisa ditemui kalau kitanya sudah sejuk. Dia hanya bisa ditemui kalau kita sudah luas sudut pandangnya. Naik gunung. Makanya di Quran Allah mengatakan, wahadainhahu najdain fala aqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Allah menunjukkan dua jalan, tapi Allah tidak suruh kita untuk memilih salah satu jalan. Malah Allah mengatakan lampaui kedua-duanya. Dengan cara apa? Mendaki. Lampaui benar dan salah, lampaui baik dan buruk, lampaui gagal dan sukses. Terima dua-duanya dengan cara yang sama, rayakan dua-duanya dengan cara yang sama. Terima orang baik, terima orang yang tidak baik dengan cara yang sama. Itu namanya sudah naik gunung, itu sudah naik kesadarannya. Di kajian kita yang sebelumnya saya sudah menjelaskan rahasia Quran surah Ali Imran ayat 49. Masih ingat ya? Begitu kita bisa naik ke puncak kesadaran kita, maka kita akan bebas dari 3 penyakit. Satu adalah penyakit buta, buta mata kolbu kita. 2 adalah penyakit kulit, kita melihat sesuatu tidak dari luar saja. Yang ketiga adalah penyakit kematian kesadaran, di mana kematian kesadarannya sudah diakhiri, sudah mengalami kiamat, sudah mengalami hari kebangkitan. Jadi kiamat yang sesungguhnya itu
Kita mengalami kebangkitan kesadaran kita di sini. Makanya kata Rasulullah, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Karena kalau kita bicara kiamat, selalu bicara hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya bangkit. Kiam itu hari kebangkitan. Siapa yang menentukan hari kiamat? Ya terserah dirimu sendiri. Mau kapan bangkitnya? Mau kapan bangkit kesadaranmu? Sudah jelas sholatnya tidak bisa ingat sama Allah, tapi tidak bangkit. Terus aja menjalankan itu, berharap ada pahala dari Allah. Padahal jelas kata Allah di Quran, kalau orang sholatnya tidak mengingat kepada Allah, itu sholatnya orang munafik. Orang munafik tempatnya dalam neraka. Itu Quran. Baca surat An-Nisa ayat 142, 145. Tapi karena kita di zona nyaman, tertutup pada pandangan orang, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, sulit untuk bangkit. Karena satu-satunya orang yang bisa bangkit adalah orang yang tahu kelemahan diri. Dan orang-orang yang tidak tahu kelemahan dirinya tidak akan pernah bisa berubah. Hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang bisa berubah. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, selamanya tidak akan berubah, bahkan merasa diri yang paling tahu. Lalu dia bungkus ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut, gelar akademik, gelar kehormatan, dibungkus dengan baju macam-macam. Hanya gagah penampilan luar, dalamnya rapuh. Silahkan dandangi terus tubuh ini sampai menor. Makin kita bungkus dengan kain palsu, kebusukan diri kita itu akan makin nampak dari dalam. Karena cantik dan ganteng yang sebenarnya itu dari dalam, bukan dari luar. Yang luar ini pasti berubah. Tidak ada orang yang tidak menjadi tua. Selamanya semuanya juga akan peot, akan rapuh, itulah tubuh. Tetapi kecantikan jiwa tidak pernah bisa dibohongi. Akan datang dari dalam. Paham ya?